Hi guys, after a while we meet again. Let's continue our Python tutorial. Hari ini kita bakal belajar apa sih itu Python Basics. Kita bakal mulai dari basics banget. Itu data tipe sama variabel ya pada yang ada di Python gitu. Ini sebenarnya udah ada postingan juga, mungkin bisa teman-teman mau buka nih di fatin.dev. Itu juga aku udah mulai nulis juga postingannya mungkin dalam bahasa Inggris, tapi juga ini harusnya mudah untuk dibaca oleh teman-teman. Oke, pertama kita mulai apa itu variabel. Variabel itu adalah wadah untuk menyimpan data. Variabel dalam Python ini tuh bersifat dinamis sehingga tipe data atau tipe data di dalam variabel ditentukan berdasarkan nilai yang diberikan. Jadi si Python itu langsung menentukan si data tipe yang ada di dalam variabel gitu. Nanti kita ngomongin data tipe ya, ada apa aja. Cara ngebikin si variabel tersebut itu cukup gampang ya. Kemarin kayak teman-teman udah nge-setup Jupyter Notebook, kita bisa langsung mulai aja nih. Ini aku udah bikin contohnya di sini. Kalau misalnya nama sama dengan John, terus umur 25, tinggi 170,5, maka kalau kita print, kita coba tampilkan ke konsol, dia bakal langsung mengeluarkan nama, terus John, karena ini ada nama string yang kita print di dalam print statementnya, terus ada umur 170. Contoh lainnya, misalnya kita coba menyimpan nama siswa, itu namanya Fatin misalnya, terus kita mau print nama siswa, maka dia bakal ya menampilkan apa yang kita simpan di dalam variabel itu. Terus kalau kita cek si type dari nama siswa, itu pastinya dia bakal string, karena ini otomatis ya, karena ini huruf gitu. Jadi karena ini ya string, karena ini teks itu dalam bentuk string. Nah, kita masuk ke data tipe untuk lebih jelas ya. Data tipe di Python itu ada lumayan banyak, atau data tipe dasar dulu. Yang pertama itu ada integer. Integer itu tuh bilangan bulat, contohnya 10, dari minus tak hingga sampai dengan positif tak hingga, itu integer, bilangan bulat, tapi tidak ada desimalnya. Kalau ada desimal maka itu dia masuk ke float atau bilangan desimal ya di sini. Terus kalau string, string itu adalah rangkaian karakter, contohnya hello atau huruf saja itu adalah string. Kemudian boolean, boolean itu nilai kebenaran antara true atau false, benar atau salah gitu. Sedangkan list itu adalah kumpulan daripada integer atau string, nanti kita bisa lihat contohnya. Terus ada dictionary, terus ada tuple, nanti kita bakal lihat contohnya. Untuk pertama kita masuk ke integer dulu ya. Integer itu adalah number ya, kayak tadi aku bilang, kita bisa menyimpan si angka ke dalam variabel apapun gitu. Misalnya katakanlah nomor handphone 08 bla bla bla. Nah, kita coba, dia nggak bisa dimulai dengan kosong ya btw. Jadi kita langsung terus kalau kita mau coba print type-nya nomor handphone, maka dia itu tipenya integer. Kalau kita mau kalau kita mau print, maka yang di print adalah nomor handphonenya. Print typo, oke. Nah, seperti ini. Terus kalau float itu adalah bilangan desimal, kita bisa menyimpan si bilangan desimal ke dalam si variabel, kemudian si variabelnya kita bisa langsung print saja gitu. Contohnya type-nya ini float. Oke, selanjutnya kita masuk ke string. Kalau string ya teks, terus kita simpan ke dalam variabel, maka nanti si printnya, kalau kita ngeprint ya akan muncul kayak contoh pertama tadi ya, type-nya itu adalah string. Kemudian boolean, ini is valid, tidak valid berarti karena dia false, kita print dia false, type-nya ini akan boolean. Oke, selanjutnya nih kita masuk ke advanced data type ya. Advanced data type itu list pertama itu adalah koleksi data yang terurut dan bisa diubah. Kemudian kita bisa lanjutin ke data dictionary, itu pengertiannya tuh kumpulan data yang dipasangkan melalui key dan value pair. Nanti kita bisa lihat contohnya. Terus ada tuple, koleksi data yang terurut akan tetapi nggak bisa diubah. Nah, itu tuple. Sedangkan set, ini advanced data type. Ada satu lagi set. Set itu koleksi data yang tidak berurut dan tidak memiliki duplikasi. Jadi biasanya kita gunakan tuh untuk menghapus data yang duplikat. Jadi kalau misalnya teman-teman punya data duplikat, ya kita tinggal pakai set aja untuk kita menghapus si data-data duplikatnya. Terus nanti pertama tuh ada list. List itu kita bisa ngumpulin beberapa ya, misalnya ada string, kita bisa kumpulin ke dalam list. Kumpulan daripada string juga bisa, kumpulan daripada integer juga bisa, atau kumpulan daripada campuran tipe data primitif itu. Ada yang string, habis itu ada float, ada boolean dan sebagainya. Itu bisa kita kumpulkan juga ke dalam si list ya.
Jadi contoh pertama tuh ada buah, nih kumpulan daripada string, itu ada apel, ada jeruk dan mangga. Terus yang kedua ada random data. Random data tuh ada apel yang mana dia string, terus yang 12 itu adalah number, kemudian 12,5 itu ada float, sedangkan true itu adalah si boolean ya. Kalau kita coba jalankan, terus kita coba cek si type of random data ya. Kalau type dari random data tuh dia list, tetap list, walaupun isinya tuh sebenarnya kan banyak ya. Jadi list ini tuh menampung segala hal gitu. Kemudian kalau kita coba cek lagi si type-nya dari si buah, itu tetap list. Jadi walaupun dia menampung daripada string, nggak ada masalah gitu. Jadi list ini tuh menampung koleksi data, tapi dia berurut, yang perlu diingat, karena dia punya indeks. Dimulai dari indeks ke 0, kemudian indeks ke 1, dan ini indeks kedua. Kalau yang random data ini indeks ke 0, indeks ke 1, dan ini indeks kedua, ini indeks ketiga. Nah, seperti itu. Kalau kita mau akses datanya, kita bisa langsung print random untuk menghasilkan semuanya. Kalau kita mau mecek, karena dia punya indeks, kita mau lihat data pertama yang ada di dalam si kumpulan daripada list gitu. Jadi kita bisa print random data, terus kita akses ke 0, kan ini bakal hasilnya apel. Kalau 1 dia hasilnya 12, kalau 2 dia bakal menampilkan 12,5, akan mencetak 12,5 karena dia ini ada indeks kedua. Ingat ya, 0, 1, 2. Seperti itu. Kalau kita mengubah data di dalam list, kita bisa kasih ngambil akses dulu listnya dan indeks keberapa, terus kita ubah mau jadi apa. Karena random dan 0 ini adalah apel nih, random indeks ke 0 adalah apel, kita mengubah dia jadi durian. Jadi kalau kita ngeprint, maka dia udah berubah jadi durian, yaitu teman-teman. Nah, kalau kita mau nambahin si data baru ke dalam random data, kita bisa pakai append teman-teman. Jadi bisa langsung di append, terus kita print, dia bakal muncul di paling belakang seperti itu. Terus kalau pop ini kita bakal menghapus data dari paling belakang. Nah, dia bakal ngeprint jeruk, maka jeruk itu udah dikeluarkan dari random data list yang tadi ya. Tadi di sini ada random data list, kemudian kita coba tambahkan jeruk di paling belakang, terus kita keluarkan kembali si jeruk dari dalam random data list. Ini yang tadi ya, dictionary itu adalah kumpulan data yang dia itu kita coba balik ke ininya. Kumpulan data yang dipasangkan melalui key dan value. Jadi dia key and value pair, dalam artinya adalah dia punya key dan dia punya value. Dia itu dimulai dengan ngebuka kurung kurawal, kurung keriting. Kemudian key-nya kalau di sini itu adalah nama, berarti dia isinya city. Kemudian ada umur, ini 20, jurusannya computer science misalnya seperti itu. Jadi mahasiswa bernama Siti, umurnya 20, dia itu di jurusannya computer science. Kalau kita mau akses, dia beda. Ya, karena dia punya key hasilnya dan kita mau akses value-nya, maka kita mengakses menggunakan key-nya. Misalnya yang kita mau akses adalah siapa sih nama mahasiswa ini, maka kita bisa mahasiswa dalam tanda kurung terus nama. Jadi namanya Siti, kemudian kalau kita mau mengubah datanya, contoh kalau kita coba akses dulu sebelum kita ubah, print mahasiswa sama dengan umur, ini 20, kemudian kita mengubah nih si mahasiswa sama dengan umur itu jadi 21. Kalau kita coba print si mahasiswa, sekarang umurnya 21. Terus kita coba menambah data baru ke dalam dictionary ini ya, itu kita bisa aja kasih si key baru, kemudian kita kasih value-nya. Jadi mahasiswa kita tambahin hobi, sebelumnya belum ada hobi, sekarang kita tambahin hobinya tuh basket, kita print. Jadi sekarang Siti itu punya hobi dalam dictionary-nya si Siti ya, dalam dictionary mahasiswa ini sama mengubah data. Nah, terus kita bisa mendelete salah satu key-nya. Yang kita delete adalah key, maka value-nya bakal hapus otomatis gitu. Kita delete hobi, maka hobi telah hilang dari si mahasiswa gitu. Kalau kita delete mahasiswanya, maka seluruh daripada objek itu udah nggak ada gitu. Jadi kalau kita print, dia bakal error karena mahasiswa is not defined. Jadi variabelnya dihapus. Ini juga bisa dipakai untuk menghapus semua variabel ya, delete nama variabel. Terus ke tuple. Tuple ini kita kembali lagi ke pengertiannya. Pengertian daripada tuple itu adalah koleksi data yang terurut akan tetapi tidak bisa diubah. Jadi data yang terurut tidak bisa diubah itu contohnya seperti ini. Jadi variabel, kemudian kita bakal buka dengan tanda kurung, kemudian dia isi datanya. Datanya boleh campuran juga ya, seperti biasanya bisa string, bisa float, bisa apapun gitu kita masukin. Yang tadi ada data primitif, ada string, float, number, dan integer. Jadi contoh koordinat 10, 20, kalau kita print, kita bisa ngakses
seperti ini koordinat 1 kita bisa akses jadinya 20 karena dia mulainya pakai indeks juga seperti list tadi 0 dan 1. Kemudian ini nggak bisa kita ubah. Kalau kita coba ubah koordinat 1, kita mau ubah angka 20 ini menjadi 21, maka dia bakal bilang tuple object does not support a time assignment. Jadi kita nggak bisa ngelakuin perubahan. Terus kemudian ada set juga dimulai dengan kurung kurawal, tapi dia tidak punya key dan value pair. Itu yang perlu diingat ya. Caranya adalah seperti ini ya, bisa kita masukin string, number dan sebagainya juga, data primitif. Kemudian angka ini kalau kita perhatikan ada A, B, C, A, B. Jadi A dan B ini duplikat. Kalau kita print, maka A dan B telah dihapus ya dari duplikasi. Jadi dia bakal menghapus duplikasi yang pertamanya gitu. Jadi C, B dan A gitu. Jadi begitu ya tutorial kita tentang data types di dalam Python untuk hari ini. See you in next video.